Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini kita akan membahas sebuah pulau yang merupakan wilayah luar negeri Britania Raya. Letaknya berada di Laut Karibia bagian utara. Namanya ialah Kepulauan Turks dan Caicos. Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Kepulauan Turks dan Caicos merupakan wilayah seberang Laut Britania Raya yang terdiri dari 40 pulau tropis nih viewers. Namun hanya ada 8 pulau yang berpenghuni. Dari segi ukuran, Pulau Caicos adalah pulau yang terbesar, sedangkan Pulau Turks yang lebih kecil, dengan luas wilayah sebesar 417 km persegi. Kepulauan Turks dan Caicos terletak di sebelah tenggara Bahama dan bagian utara Pulau Hispaniola. Populasi penduduknya sebanyak 38.191 jiwa pada tahun 2019 dengan ibu kota bernama Cockburn Town. Etnis yang menetap di kepulauan ini 88% adalah Afro-Karibia. Ini adalah imbas dari perbudakan pada zaman kolonial. Mayoritas penduduk Turks dan Caicos adalah beragama Kristen, yakni sebesar 92,1%. Pertama kali pulau ini dihuni oleh orang-orang Amerindian, yakni Indian Taino dan Lusayan, selama lebih dari 700 tahun. Indian Taino dan Lusayan menjadi satu-satunya penduduk yang menghuni kepulauan Turk dan Caicos. Mereka menetap di Caicos Tengah dan juga Grand Turk. Mereka hidup damai dan terampil dalam bertani, memancing, dan berkebun. Mereka bahkan membudidayakan hampir 50 jenis tanaman. Beberapa di antaranya masih dapat ditemukan di bagian pulau yang belum berkembang. Hal ini terjadi sebelum kedatangan bangsa Eropa. Tidak diketahui secara pasti nih viewers, siapa orang Eropa pertama yang melihat pulau-pulau ini. Beberapa sumber menyatakan bahwa Christopher Columbus lah yang pertama kali melihat pulau-pulau ini dalam perjalanannya ke benua Amerika pada tahun 1492. Namun nih, ada sumber lain juga menyatakan bahwa kemungkinan besar penakluk Spanyol Juan Ponce de Leon adalah orang Eropa pertama yang melihat kepulauan Turks dan Caicos di tahun 1512. Konon kabarnya, tidak lama setelah Christopher Columbus tiba di tahun 1492, peradaban Indian Taino dan Lusayan pun menghilang, dan pulau-pulau tersebut tetap jarang penduduknya selama hampir 30 tahun lamanya. Selama waktu ini, industri pembuatan garam pun lahir. Orang-orang Bermudian datang ke Kepulauan Turks dan Caicos untuk mengambil garam dan membawanya kembali ke Bermuda. Garam adalah komoditas berharga saat itu karena digunakan untuk mengawetkan makanan. Perairan dangkal yang mengelilingi pulau-pulau ini memang ideal untuk menambang garam, tetapi berbahaya untuk navigasi laut. Terbukti sudah ada ribuan kapal yang karam ketika hendak pergi dan datang ke pulau ini. Pada tahun 1706, Prancis dan Spanyol secara singkat merebut Kepulauan Turks dan Caicos dari Bermudian. 4 tahun kemudian, Inggris merebut kembali pulau-pulau ini untuk Bermuda. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, tempat ini menjadi surga bagi para bajak laut dan juga loyalis Inggris yang melarikan diri dari revolusi Amerika. Pada tahun 1766, Kepulauan Turks dan Caicos menjadi bagian dari koloni Bahama dan ditempatkan di bawah pemerintahan Bahama. Dan pada tahun 1873, pulau-pulau ini kembali dianeksasi ke Jamaika. Pulau-pulau tersebut tetap di bawah kendali Jamaika hingga tahun 1959. Ketika Jamaika diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada bulan Agustus 1962, Kepulauan Turks dan Caicos pun menjadi sebuah koloni mahkota. Nah, apa itu koloni mahkota? Koloni mahkota adalah sebuah istilah yang dikenal pada abad ke-17 sebagai jajahan kerajaan. Ini adalah sebuah jenis administrasi kolonial Inggris. Koloni mahkota atau kerajaan dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh sang penguasa. Sejak pertengahan abad ke-19, sang penguasa menunjuk gubernur-gubernur kerajaan di bawah nasihat sekretaris negara untuk koloni. Setelah tidak lagi berada di bawah kendali Jamaika nih viewers, pada tahun 1965, Gubernur Bahama menjadi gubernur Kepulauan Turk dan Caicos dan mengawasi urusan di kepulauan tersebut. Ketika Bahama pada akhirnya memperoleh kemerdekaannya juga pada tahun 1973, Turk dan Caicos pun menjadi otonom.
Kepulauan Turks dan Caicos mengadopsi konstitusi pertama mereka pada tanggal 30 Agustus 1976. Sejak saat itu, pulau-pulau tersebut memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang menteri utama. Wacana kemerdekaan pernah dibicarakan pada era tahun 80-an ketika Partai Gerakan Demokratik Rakyat menjanjikan apabila partai ini menang, maka Kepulauan Turks dan Caicos akan merdeka dari Inggris. Namun pada tahun 1982, partai ini kalah dalam pemilu dari Partai Nasional Progresif yang masih menginginkan kepulauan ini di bawah pemerintahan Inggris. Sekarang mari kita melihat tempat wisata menarik di Kepulauan Turks dan Caicos. Yang pertama, Pantai Teluk Grace. Pantai Teluk Grace terletak di Providencial, Kepulauan Turks dan Caicos. Pantai ini bersih dan memiliki warna gradasi biru laut yang cerah. Memiliki panjang 4,8 km serta pasir putihnya hampir tidak berbatu dan sangat minim sampah. Di pantai ini juga wisatawan bisa melakukan aktivitas snorkeling di taman koralnya. Selain snorkeling, bermain parasailing adalah cara terbaik untuk menikmati pemandangan di areal pantai Teluk Grace. Pantai cantik ini merupakan bagian dari Taman Nasional Princess Alexandra yang dikelola Turks dan Caicos. Tempat yang kedua ialah La Famille Express. Di sekitar Kepulauan Turks dan Caicos yang indah terdapat sebuah bangkai kapal yang dapat dikunjungi para wisatawan. Kapal yang bernama La Famille Express ini dibangun pada tahun 1952 di Polandia dan diperkirakan kapal ini tenggelam pada tahun 2004. Kini bangkai kapal La Famille Express menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Rata-rata nih viewers, mereka yang datang ingin merasakan sensasi untuk dapat melompat ke laut dari atas bangkai kapal. Tempat wisata yang ketiga ialah Cagar Alam Little Water Cay. Daya tarik yang menarik adalah Cagar Alam Little Water Cay yang secara lokal dikenal sebagai Pulau Iguana. Pulau kecil ini adalah sebuah pulau karang yang merupakan rumah bagi beberapa iguana batu yang tersisa. Little Water Cay hanya berjarak 456 meter dari Providencials. Perusahaan lokal menawarkan paket wisata lingkungan yang menggabungkan kunjungan ke Pulau Iguana. Jadi bagi viewers yang tertarik berwisata ke Pulau Iguana bisa mengikuti tur ini. Tempat yang terakhir yang keempat ialah wisata menunggang kuda. Kalau biasanya berkuda di lintasan khusus atau padang rumput, namun di Kepulauan Turks dan Caicos lain ceritanya. Di sini para pengunjung akan berkuda di laut dan di pinggir pantai. Wisata ini bisa dinikmati oleh pemula maupun yang sudah berpengalaman. Kuda poni juga ditawarkan bagi penunggang kuda anak-anak. Menunggang kuda adalah pengalaman menyenangkan yang dapat dinikmati seluruh keluarga saat liburan di pulau tropis. Nah, demikianlah informasi sedikit mengenai Kepulauan Turks dan Caicos. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!